Shalom, sudah dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita buat pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan buat bekal kita selama sehari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita akan pelajari bisa merima dalam hidup saudara. Kita akan buka sama-sama dalam Matius 4 ayat 18 sampai yang ke-22. Perikopnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya akan bacakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi ke sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Mereka ayah mereka. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Puji nama Tuhan. Mungkin cerita ini buat saudara yang sudah lama mengikut Tuhan pasti pernah dengar cerita ini. Cerita sekolah minggu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid yang pertama. Saudara tahu tujuan Yesus hadir ke dunia adalah menyelamatkan manusia. Dia memulai pelayanannya di usia yang ke-30. Dan yang dilakukan pertama ketika dia memulai pelayanannya bukan bikin mujizat dulu, saudara. Yang dilakukan adalah mencari murid. Perhatikan, kita mencatat Tuhan Yesus cari murid dulu. Dan pola ini adalah pola yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua untuk melanjutkan pekerjaan Bapa di bumi ini. Tuhan mengajarkan apa? Supaya kita memuridkan. Oleh karena itu Matius 28 ayat 19 apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya adalah setiap kita harus dimuridkan dan memuridkan. Mau tidak mau, kita sekarang sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan adalah hasil daripada apa? Amanat agung. Hasil itu melahirkan hari ini kita bisa kenal Tuhan, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, kita bisa bergereja, berkomunitas di komunitas Kristen. Itu semua karena ada orang-orang yang berjerih untuk memuridkan kita sehingga amanat agung bisa terjadi. Dan kalau kita lihat di kisah ini, saudara, satu hal, ketika Tuhan mencari murid, ketika ia pertama kali lihat Petrus, dia pertama kali lihat Yakobus, dan dia katakan sama Pak, "Mari ikut aku." Saudara, coba kita pikirkan, kalau tiba-tiba ada orang asing datang, ya, dan katakan sama kita, "Ayo ikut aku," belum tentu kita mau. Saya tahu pasti ketika itu mereka baru mengerti pertama tahu Tuhan Yesus. Pertama kali mereka mengerti Tuhan Yesus datang. Tapi dia katakan apa? "Ayo ikut aku." Yang saya mau sampaikan apa? Dibutuhkan yang namanya kerendahan hati seorang murid untuk apa? Untuk dia mau untuk taat. Ketika ada orang yang tidak dikenal pada waktu itu, Yesus dikatakan, "Mari ikut aku, kau akan kujadikan penjala manusia." Dan dilakukan apa? Mereka meninggalkan jalannya, bahkan meninggalkan Zebedeus ayahnya untuk apa? Untuk mengikut Yesus. Hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati seorang murid, penyerahan diri kita untuk mau benar-benar dididik, mau benar-benar untuk diajarkan. Saya tahu setiap kita pasti tidak semua orang tuh mau diajar, tidak semua orang tuh mau dididik, karena terkadang didikan itu kadang membosankan, kadang didikan itu membuat kita nggak enak. Tetapi buat pagi hari ini sama-sama, ayo kita sama belajar. Kita mau merendahkan diri kita untuk apa? Seperti murid-murid yang pertama, dia mau merendahkan diri untuk mengikut Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah
pagi hari ini firman yang singkat ini bisa menjadi bekal buat hidup saudara. Kita sama-sama, yuk sama-sama kita menjadi murid, belajar merendahkan hati kita untuk mau dididik dan dibentuk. Terima kasih, Tuhan Yesus.